melihat. Iya, iya. Sedangkan di Quran sendiri kalau kita mau ngaji lebih dalam, itu para nabi, para rasul itu menyatakan bahwa mereka itu melihat, dan gara-gara melihat bisa mengingat. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri sebetulnya udah ngasih syarat. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Nah, proses pengenalan Tuhan tentu saja tidak bisa mengikuti pertanyaan Mas Hendra tadi. Bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah tadi pertanyaan Mas Hendra. Kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan pasti bukan Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Itu adalah persepsi dia tentang Tuhan. Jadi sebetulnya ketika seseorang menjelaskan Tuhan, secara tidak sadar, dia sedang membangun konsep tentang Tuhan. Jadi dia sebenarnya sedang menciptakan Tuhan. Ayah Guru, saya datang ke sini ingin belajar banyak kepada panjenengan, dan terima kasih tadi udah diterima dengan sangat elegan. Saya nyaman banget bisa duduk berdua berhadapan-hadapan dengan Ayah Guru, ya. Ngobrol-ngobrol seputar spiritual, biar saya dan teman-teman yang lain di Ngaji Roso makin cerdas, makin mengarah kepada kemajuan dalam menjalani hidup, ya. Sehat ya? Alhamdulillah berkah. Oke. Ayah Guru, ada yang bilang bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang paling klinik. Kenapa? Karena selalu disuruh yakin. Artinya kalau hanya yakin, dia tidak bisa membuktikan apa yang dia percayai. Sehingga itu dituduh sebagai sesuatu yang sangat klinik gitu. Nah, saya ingin, ya, ini dalam konteks Tuhan misalnya, ya, bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah mungkin, ya, supaya kemudian ternyata spiritual itu bisa dinalar juga, ya, tidak hanya serta-merta harus yakin gitu. Silakan, ya, gimana, ya? Terima kasih Mas Hendra dan sahabat-sahabat dari Ngaji Roso, ya. Ngaji Roso, tapi ada ngobrolnya, ya. Iya. Harusnya Ngaji Roso nggak ada kata-katanya, Mas Hendra. Nggak ada kata-katanya, ya. Nah, ini kan Ngaji Roso yang dikata-katakan, ya. Iya. Jadi sama seperti pertanyaan Mas Hendra tadi. Siap. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ya, berpedoman kepada ayat Al-Quran misalnya, kan ada kata-kata la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Beragama. Karena percaya itu tidak bisa dipaksa. Oke. Tidak percaya juga tidak bisa dipaksa. Aja, ya. Jadi artinya percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya juga tidak bisa dipaksa. Dan harusnya ayat itu menjadi pedoman bahwa percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya pun tidak bisa dipaksa. Artinya percaya dan tidak percaya itu kan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada kata-kata Nabi Muhammad sendiri, beliau sendiri mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu kan pembenaran oleh qalbu. Wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi dibenarkan dulu oleh qalbu, kemudian baru lisan itu bisa menyampaikan sesuatu yang dialami oleh qalbu. Wal amalun bil arkan, itu yang kemudian akan terimplementasi dalam kehidupan. Jadi seharusnya anggapan bahwa Islam itu tadi kata Mas Hendra agama yang dalam tanda kutip klinik karena segala sesuatu harus yakin, harus percaya, itu dibantah oleh ajaran Islam sendiri yang sebetulnya Islam tidak seperti itu. Aslinya Islam itu justru menuntut pembuktian. Makanya semua sahabat-sahabat Rasul, termasuk Sayyidina Ali, ya, ketika ditanya,
Habis berwudu Sayyidina Ali kemudian ditanya, "Ya Ali, wajahmu kok pucat seperti itu?" Lalu Ali berkata, "Kalau kamu tahu siapa yang akan aku sembah, kamu akan mengalami pengalaman seperti aku." Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Apakah engkau melihat Tuhan?" Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Jadi aku hanya ingin menyembah Tuhan yang bisa aku lihat. Sebenarnya itu pernyataan itu bisa diekstrapolasi lebih jauh. Kita kan disuruh untuk mengingat. Dan mengingat itu kan tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak dilalui dengan proses melihat. Iya, iya. Sedangkan di Quran sendiri kalau kita mau ngaji lebih dalam, itu para nabi, para rasul itu menyatakan bahwa mereka itu melihat. Dan gara-gara melihat bisa mengingat. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri sebetulnya udah ngasih isyarat. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Nah, proses pengenalan Tuhan tentu saja tidak bisa mengikuti pertanyaan Mas Hendra tadi. Bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah tadi pertanyaan Mas Hendra? Kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan pasti bukan Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Itu adalah persepsi dia tentang Tuhan. Jadi sebetulnya ketika seseorang menjelaskan Tuhan, secara tidak sadar, dia sedang membangun konsep tentang Tuhan. Jadi dia sebenarnya sedang menciptakan Tuhan. Oleh karena itu maka, dia itu tidak bernama. Nama yang tidak bernama. Wajah yang tidak berwajah. Dia sendiri tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tetapi dia dapat ditemui, dapat dirasakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi kalau kita kembali kepada kitahnya agama Islam yang sejati, seharusnya anggapan bahwa agama ini adalah klinik seperti pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, harusnya terpatahkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Oke, siap ya. Nah, untuk mengetahui atau mengenal jati diri yang selama ini kemudian menjadi concern concern dari ayah guru Saiful Karim sendiri begitu ya. Itu salah satu cara supaya kemudian kita bisa kenal dengan diri kita, jati diri kita. Kita bisa terhubung dan kemudian idealnya bisa terbimbing dalam laku kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan kehendak dia. Itu seperti apa ya? Terlalu banyak sebetulnya info yang sangat tak terbantahkan. Contoh seperti ini. Tuhan berulang kali mengatakan, "Aku bersamamu dimanapun kamu berada." Kalau kalimat itu dianggap terlalu luas, Tuhan ngasih lagi yang lebih spesifik. "Aku lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi leher." Jadi sebetulnya itu kan alamat-alamat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kenapa dia ngasih alamat? Berarti kan dia ingin dikunjungi, dikenal. Kalau saya ngasih alamat rumah ke Mas Hendra, pasti kan ada alasan saya. Karena saya ingin suatu saat Mas Hendra ketemu ke rumah saya. Kan sebenarnya kalau kita cerdas menangkap ayat-ayat itu kan sebetulnya alamat. Alamat yang diberikan beliau sendiri. Karena beliau ingin dikunjungi. Bahkan dalam hadis qudsi beliau berfirman, "Langit dan bumi tidak akan cukup menampung satu. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumah." Makanya ada kata-kata qalbul mu'min baitullah. Dan itu bahasa yang sangat lugas, sangat umum dan gampang dipelajari di banyak kitab. Ya, di Sirul Asror, di kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu dan banyak kitab-kitab yang lain. Bahkan qalbun mu'min baitullah. Betul. Bukan Mekah ya? Ya, kalbunya orang yang beriman itu adalah baitullah. Jadi sebetulnya baitullah secara hakikat menurut Allah sendiri adalah kalbunya orang yang beriman. Terus bagaimana tadi dengan Ka'bah? Ya. Ka'bah itu kan sebetulnya adalah simbol. Karena semua tradisi agama di dunia
mereka juga perlu simbol. Simbol yang gampang untuk dicerna oleh umatnya sendiri. Iya. Jadi Ka'bah yang di Mekah itu adalah simbol. Simbolnya ya. Simbol. Tapi esensinya adalah kolbu. Oke. Jadi beda ya antara simbol dengan kolbu. Oke. Esensi. Oleh karena itu simbol, maka ritual-ritual yang di sana itu juga berarti di dalamnya ada banyak mengandung simbol. Makanya ritual-ritual yang ada di pelaksanaan haji kan sebetulnya itu adalah ritual yang mengarah untuk diimplementasikan bagaimana kita meniti ke dalam diri, seperti pertanyaan Mas Hendra tadi. Jadi misalkan di situ ada tawaf 7 putaran, kenapa 7? Itu kan sebetulnya udah ada kode-kodenya, ya. Kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multajam? Itu kode ya. Hajar Aswad itu apa sih? Gitu kan? Itu kode. Multajam itu apa sih? Kemudian ada pintu Ka'bah, ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani. Kenapa 7 putaran? Itu semua adalah kode-kode. Ada makna filosofisnya. Ada makna filosofis. Nah, itu sebabnya haji yang sebenarnya kan sebenarnya perjalanan untuk berkunjung ke rumah Tuhan. Maka Tuhan sendiri dalam Al-Quran mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Maka Tuhan udah ngasih alamat kan sebetulnya. Makanya semua tradisi agama sepakat bahwa tubuh manusia ini kan disebut kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Jadi bagus kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah, kemudian menafakuri semua simbol-simbol yang di sana. Bagus ya? Bagus. Bagus. Karena dengan begitu seseorang akan bisa menangkap simbol-simbol itu. Karena tidak mungkin para leluhur kita ya meninggalkan sesuatu tanpa pesan. Iya. Nah, menjadi sangat berbahaya ketika tidak bisa menangkap simbol-simbol itu dan menganggap ritual itu selesai. Sehingga cuma di situ saja kemudian tidak ada tadi implementasi. Iya. Dengan simbol itu kan harapannya ketika kemudian level kesadaran seseorang meningkat kan dia bisa berpikir ini maksudnya apa sih? Betul. Nah, betul. Gitu. Okay. Itu tujuannya itu. Sehingga ketemu esensinya. Oh ini. Betul. Jadi simbol ini kan banyak ya. Di semua tradisi ada simbol. Contoh misalkan seperti di Jawa Barat terkenal ada kerajaan Pasundan, rajanya Eyang Prabu Sriwangi. Itu juga syarat dengan simbol. Ada simbol maung. Maung itu sebenarnya bahasa Sunda. Manusa unggul. Maung. Ya, yang kemudian orang kan menyebutnya maung gitu. Padahal sebenarnya maungnya dibacanya maung. Manusa unggul. Manusia unggul. Nah, manusia unggul itu diberi ciri. Kalau dalam bahasa Sunda, nulung kanu butuh. Berarti harus menjadi seorang profesional. Supaya bisa menolong orang yang butuh. Butuh layanan perbankan, layanan pendidikan, layanan keamanan, layanan kesehatan. Berarti harus jadi seorang profesional. Nalang kanu susah. Berarti menolong yang susah. Jadi ketika seseorang sudah menemukan personal genius zone-nya, sehingga dia menemukan berkah semesta dalam dirinya, dan dia mungkin berkelimpahan, tidak selesai. Tugas selanjutnya harus nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Ngahudangkeun kanu sare, membangun orang yang tertidur. Nyaangan kanu poekeun, menerangi orang yang kegelapan. Nepak kanu poho, mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa tempat asalnya, lupa jalan pulang dia. Nganter kanu keun, membebaskan orang yang takut, cemas. Karena penyakit manusia itu tidak keluar dari 6 itu. 6 itu. Makanya kita ini harus menjadi orang yang paripurna. Makanya kan kalau kami di tanah Pasundan ada namanya kujang. Kujang ya. Yang kemudian dianggap sebagai senjata. Padahal itu juga simbol. Kujang itu kan sebetulnya artinya kukuh kana janji. Kukuh karena janji. Iya, kukuh karena janji itu artinya kita harus memegang teguh komitmen. Janji. Nah, bahasa Arabnya kan janji itu multazam. Jadi sebetulnya ada korelasi sebetulnya. Makanya kalau kita belajar semua tradisi keyakinan bisa dipertemukan sebenarnya. Itu justru kita akan bisa melihat titik persamaannya. Dan tidak mungkin ada perbedaan bahwa
ada simbolisasi yang berbeda, itu karena memang tradisi di mana seseorang menerima intuisi itu di tempat yang berbeda. Oh, oke. Sehingga proses pelembagaan intuisi yang dia terima itu menjadi berbeda. Dengan bahasa yang berbeda. Siap ya. Menarik banget. Dengan perspektif itu kemudian jika ditransformasikan ke banyak orang, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk kemudian bertengkar hanya gara-gara berbeda soal agama. Berbeda soal keyakinan Tuhan. Karena sebenarnya bisa dipertemukan. Saya setuju. Begitu ya. Karena agama itu jalan. Jadi kalau Mas Hendra mau datang ke rumah saya kan boleh memilih jalan. Betul. Mana saja. Yang penting Mas Hendra tekun aja jalan yang sudah dipilih. Tapi kalau Mas Hendra sudah memilih jalan, kemudian memikirkan jalan orang lain, atau merasa jalan Mas Hendra satu-satunya begitu, ternyata kecelek karena orang lain udah nyampe duluan gitu, kan Mas Hendra akan kaget. Betul. Oleh karena itu maka kalau saya memandang agama itu adalah jalan. Nah kalau agama jalan tentu ada kendaraannya. Dan kendaraannya adalah tubuh ini. Kendaraan tidak cukup, ada supirnya. Supirnya sudah dikasih. Pelayan kita adalah pikiran. Dan yang akan diantarkan oleh kendaraan itu harus ada kan penumpangnya. Itulah jiwa kita yang harus kembali ke tempat asalnya. Tetapi dalam proses berjalan itu harus ada petunjuk jalan. Itulah kitab suci. Tapi kitab suci harus dipahami secara betul, jangan cuma dihafal. Kalau dihafal tidak akan menunjukkan jalan. Itulah pentingnya guru-guru suci. Diutuslah para rasul, diutuslah para ulama yang bisa membantu kita membaca petunjuk-petunjuk itu. Karena suara kebenaran yang lemah itu lewat bantuan para guru suci kan dikeraskan. Karena mereka itu berfungsi semacam amplifier lah untuk mengeraskan suara lemah, terutama suara kebenaran yang ada pada diri setiap orang. Oke.